Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab pada hari ini, yaitu dalam kitab Imamat. Kitab Imamat pasal 9 ayat ke-7 hingga ke ayat 14. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama dalam kitab saya, dalam Imamat 9 ayat 7 hingga 14. Maka kata Musa kepada Harun, datanglah hampir engkau kepada Mezbah dan sediakanlah korban karena dosa dan korbanmu bakaran, dan katakanlah grafirat karena dirimu dan karena orang banyak itu. Lalu sediakanlah korban orang banyak itu dan adakanlah grafirat karena mereka itu, seperti firman Tuhan. Maka Harun pun datanglah hampir kepada Mezbah, lalu disembelihkannya lembu muda akan korban karena dosa dirinya sendiri. Maka oleh anak-anak Harun dibawa akan darah itu kepadanya, lalu dicelupkannya jarinya dalam darah itu, disapukannya kepada tanduk Mezbah, dan darah yang lain tinggal itu dicurahkannya kepada kaki Mezbah. Tetapi segala lemaknya dan dua buah punggung dan jala-jala yang pada pedas korban karena dosa itu dibakarnya di atas Mezbah, seperti firman Tuhan yang kepada Musa. Tetapi dagingnya dan kulitnya pun dibakar habis dengan api di luar tentara itu. Sementara itu maka disembelihkannya korban bakaran itu, maka darahnya dibawa oleh anak-anak Harun kepadanya, lalu dipercikannya keliling kepada Mezbah. Demikianlah dibawa oleh mereka itu kepadanya akan korban bakaran itu berpenggal-penggal serta dengan kepalanya, lalu dibakarnya sekalian itu di atas Mezbah. Maka dicucikannya isi perut dan bahannya, lalu dibakarnya akan dia di atas korban bakarnya di atas Mezbah itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat pasal 9 ayat ke-7 hingga 14 itu berbicara tentang Harun mengorbankan korban dosa dan korban bakaran. Korban itu tidak ada habis-habisnya dalam seluruh perjanjian lama, bahkan dengan angka-angka yang seringkali di luar daya pikir manusia. Misalnya dalam 2 Tawarik 7 ayat ke-5 ada 22.000 ekor lembu dan 120.000 kambing domba dipersembahkan kepada Allah. Saudara-saudariku, di seluruh dunia semua orang suci Tuhan mempersembahkan korban yang hidup. Misalnya dalam 1 Petrus 5:9, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Tidak ada pelayanan yang dapat memperkenan Tuhan tanpa korban. Kita ini harus sungguh-sungguh mahir di dalamnya. Ini suatu anugerah Tuhan. Filipi 1 ayat ke-29. Harun sendirian harus mengorbankan 1 ekor lembu dan 1 ekor domba, sedangkan seluruh umat Israel hanya 1 kambing dan 2 lembu dan 2 ekor domba. Saudara-saudariku, lebih seorang tumbuh dalam hidup imannya, ia makin mahir dalam jalan salib. Dalam kepujian manusia sering tidak termasuk ukuran salib ini, tetapi dalam kepujian dari Allah, Roma 2 ayat ke-29, selalu termasuk ukuran salib ini. Biarlah kita semakin hari semakin mahir. Saudara-saudariku, orang yang cinta Tuhan itu cinta salib, bahkan menjadi kebanggaan dan kemegahannya di hadapan Allah. Galatia 6 ayat ke-14. Orang-orang beriman diam-diam pikul salib di hadapan Tuhan, tidak berteriak-teriak, tetapi diam-diam semua mempunyai pengalaman salib. Saudara-saudariku, Tuhan pasti memberi salib untuk setiap orang, pasti. Sebab tanpa ini tidak mungkin kita tumbuh dengan baik. Dengan kata lain, Tuhan izinkan itu terjadi pada kita hal-hal yang menyebabkan kita menderita. Saudaraku, jangan benci orang itu yang menjadi salib bagi kita, atau peristiwa itu, atau tempat itu di mana kita menderita. Memang orang-orang ini akan menerima akibatnya dari Tuhan, Matius 18 ayat 7. Tetapi justru Tuhan memakai orang-orang yang bersalah dan jahat ini. Tuhan izinkan itu, mereka mengenai kita. Dari orang-orang suci, apalagi dari orang-orang sempurna, biasanya tidak akan kita mendapat salib atau perlakuan yang tak baik. Sebab itu Tuhan, dalam arti kata tanda kutip, memakai setan di kebun Eden untuk Hawa dan Adam dan Tuhan, dalam arti tanda kutip, memakai orang-orang jahat atau yang pura-pura atau sesama kita untuk menjadi salib bagi kita. Saudara-saudariku, biarlah mata kita
dapat melihat, berarti tanda kutip, ini dan tidak membenci orang ini, sebab mereka sudah mendapat balasannya sendiri setimpal dari Tuhan. Roma 12 ayat ke-19 serta Matius 18 ayat ke-7. Bahkan amat dahsyat, kata Zakaria 2 ayat 8. Dan tugas kita ialah menerima salib ini dan mendapat faedah daripadanya, yaitu kita ini dikikis, diolah, dibentuk dan disempurnakan olehnya untuk dalam artikan tanda kutip sikap-sikap yang sudah dipakai Tuhan. Kasihanilah, ampunilah, sebab mereka menderita di bawah hukuman Allah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan selalu, kata Efesus 5 ayat ke-20. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita tadi ada korban karena dosa dari Harun, seekor lembu muda. Korban karena dosa dari seluruh Israel hanya seekor kambing jantan. Suatu perbandingan yang luar biasa, sebab Allah mengharapkan orang-orang yang makin tinggi rohaninya, yang makin besar beban yang dipercayakan Tuhan kepadanya, makin hati-hati dalam kesucian, makin sungguh-sungguh dalam kesucian. Untuk ini Harun harus mengorbankan lembu muda. Inilah korban untuk mematikan daging pabrik dosa ini, supaya tidak menghasilkan dosa. Bapak Ibu saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, seberapa beratkah kita menekan daging? Seberapa beratkah kita menghukumkannya? Ini berarti korban yang lebih besar. Tanpa ini kita tidak akan berhasil memikul beban yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Oh, saudara-saudariku, lebih besar kepercayaan Tuhan pada kita, sebab kita berani lebih banyak menekan daging ini, sehingga kita makin disucikan dan kuasa Allah lebih leluasa bekerja melalui kita untuk mengangkat beban yang berat ini. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan berlomba-lomba kursi dan ujian manusia yang sia-sia. Jangan berlomba-lomba menekan, karena kedudukan, malah kita berlomba-lomba menekan daging yang penuh dosa ini. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terlalu dituntut dari orang biasa, tetapi sangat dituntut dari orang-orang yang berbeban seperti Harun. Saudara-saudariku, kita harus mengerti hal ini dan suka menerimanya. Dalam pembacaan tadi dikatakan dalam korban karena dosa, semua lemak itu dibakar atas mezbah sebagai bau yang harum, tetapi sisanya semua kulit dan daging dibakar habis di luar tempat perkemahan. Bayangkan Tuhan Yesus di luar Yerusalem atas bukit Golgota, hidup menyerah sepenuh untuk menanggung beban yang diberi Tuhan dalam Filipi 1 ayat 21, Galatia 2 ayat ke-20. Tetapi korban ini suatu bau harum di atas mezbah Tuhan, menanggung beban dengan segenap hidup, dengan segenap kekuatan, harta maupun kemampuan, dengan semua yang memungkinkan dari kita, bahkan sampai mati. Ini seperti Tuhan Yesus di Golgota, memikul beban sampai mati. Saudara-saudariku, dalam pembacaan kita ada berkata korban bakaran. Tiap hari sudah ada korban bakaran sendiri, tetapi ini ekstra dibakar. Pola hidup Kristus sehari-hari itu pola mezbah, hidup di atas jalan sempit dalam segala segi hidup. Ini tiap hari harus menjadi cara hidup kita, tetapi selalu ada ekstra korban-korban untuk ekstra pekerjaan roh. Jangan bosan atau mengeluh beban dengan ekstra-ekstra setiap hari, sebab itu indah. Sebab ini yang membuat kita bertekun dalam pelayanan dan bertekun dalam kesetiaan. Saudariku, korban bakaran ini dibakar habis di atas mezbah, bersedia sungguh-sungguh memperkenankan Tuhan, sekalipun berapa harganya. Kemudian kita melihat isi perut dan kaki dicuci, baru dibakar. Jangan lupa mencuci segala perkara yang ada di dalam, dicuci bersih sampai dalam angan-angan dan cita-cita. Galatia 5 ayat ke-24. Dan juga segala perjalanan hidup kita, baru dapat naik di atas mezbah. Jangan dengan isi dalam yang kotor, jangan dengan riwayat hidup yang kotor. Semua disucikan, baru naik di atas mezbah, baru bisa menjadi korban yang baik,
dan memperkenankan Allah. Puji Tuhan. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Kita akan belajar besok pagi, kita lanjutkan dalam Imamat pasal 9 ayat ke-15 sampai ke-22. Tetap dukung dalam doa supaya kita bisa terus mengerti dalam pemahaman Alkitab Imamat ini. Tuhan Yesus memberkati.